Selamat pagi, para Pukaters dimanapun Anda berada. Saya kembali menjumpai Anda dalam renungan Pukatnas yang kali ini saya beri judul Makna dari Kegagalan. Para Pukaters sekalian, kita tentu saja selama hidup ini sering mengalami kegagalan. Kegagalan itu dalam pikiran manusia itu sering sekali berarti negatif. Wah, kegagalan itu menunjukkan kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu tidak artinya. Memang betul demikian, karena kita bukan manusia yang sempurna. Tapi kita akan melihat apa makna di balik kegagalan yang kita temui itu. Para pukater sekalian, kegagalan sering kita pandang dari sudut negatif. Seperti yang saya katakan tadi, ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita, dan sebagainya. Ya, memang itu seringkali menyakitkan bagi orang yang gagal. Sehingga tidak jarang orang yang gagal itu dalam keputusan asanya dia mengambil jalan pintas. Misalnya bunuh diri, lari dari kenyataan dengan menghisap narkoba dan sebagainya. Namun dalam perspektif yang lebih luas, dalam perspektif Allah, ternyata kegagalan itu memberikan makna yang lain, yaitu merupakan bagian yang terpenting dari pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Nah, saya akan melihat beberapa makna yang kita bisa peroleh dari kegagalan. Yang pertama, kegagalan itu merupakan suatu pelajaran berharga bagi kita. Ya, kegagalan itu memang merupakan suatu guru yang paling bermakna buat kita. Nah, karena dengan kita gagal, kita perlu memperbaiki diri dengan cara yang lebih bagus. Jadi kegagalan itu jangan dipandang secara negatif. Memang sudah terjadi, tapi dari situ kita bisa belajar. Kita bisa mencari maknanya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Dan tentu saja akhirnya kita mengalami pertumbuhan. Hal ini tertulis dalam Amsal bab 24 ayat 16. Bunyinya demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, kita sebagai orang benar pantang menyerah, karena di balik kegagalan ada makna tersembunyi. Itulah yang perlu kita raih. Jadi kita perlu melihat bahwa orang benar itu akan terus bangkit dalam bimbingan Tuhan. Jadi setelah jatuh kita perlu belajar dari kesalahan tersebut dan kita akan bangun dan menjadi lebih kuat lagi. Yang kedua, kegagalan itu juga memberi makna berupa kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. Kegagalan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkembang, untuk meningkatkan diri. Kegagalan itu mendorong kita untuk mengevaluasi kembali tujuan dan strategi yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kurang baik kita perbaiki. Hal ini tertulis dalam Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 4. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi para pukater sekalian, ujian dan kegagalan itu menghasilkan ketekunan yang pada gilirannya nanti akan membantu kita mencapai kedewasaan dan kesempurnaan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Yang ketiga, makna dari kegagalan itu merupakan suatu penyempurnaan iman kita masing-masing. Jadi manusia memang tidak sempurna, yang sempurna adalah Allah.
Nah, karena itu dengan kegagalan kita belajar menyadari kelemahan, kekurangan kita. Mungkin kita jauh dari Tuhan. Nah, dalam hal ini kita perlu menyempurnakan iman kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Bahwa kita memiliki keterbatasan sehingga kita perlu terus sepenuhnya bergantung pada kekuatan dan hikmat Tuhan. Hal ini tertulis dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9. Bunyinya demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dalam kelemahan dan kegagalan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kita belajar untuk lebih tergantung kepadanya. Itulah yang perlu kita pelajari untuk menyempurnakan iman kita. Dan yang keempat, kegagalan itu merupakan penyempurnaan arah. Kegagalan bisa menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita, yang saya lakukan, yang kamu lakukan ini, kata Tuhan, bukan cara yang baik, bukan cara yang benar. Maka saya akan mengembalikan kamu ke jalan yang benar. Nah, ini tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan pasti memiliki rencana yang baik dan indah buat kita, anaknya yang paling dikasihnya. Dia tidak menginginkan kita jatuh dalam bahaya. Maka dia akan mengarahkan, memberikan jalan yang benar, memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah. Dan yang kelima, kegagalan itu akan memperkuat karakter kita. Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kita ketekunan, kerendahan hati, dan juga mempertebal kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Nah, jadi dia ingin menguatkan karakter kita. Hal ini tertulis dalam Roma bab 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, itulah yang dikatakan akan memperkuat karakter kita. Jadi kegagalan dan kesengsaraan itu menumbuhkan ketekunan dan ketahanan, yang pada gilirannya menghasilkan pengharapan yang tentu saja tidak akan mengecewakan bagi kita. Jadi para pukater sekalian, dalam kegagalan janganlah menyerah, tetapi kita perlu berserah kepada Tuhan. Kita mohon bimbingannya. Mungkin kegagalan itu karena kesombongan kita, karena kita tidak mau mengikuti perintahnya. Karena itu mari kita kembali ke jalan yang benar. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih itu sangat mengasihi Anda dan saya. Dia tidak menginginkan kita jauh jatuh ke dalam mara bahaya. Karena itu dia mengembalikannya ke jalan yang benar. Terima kasih para sahabat, marilah kita maknai kegagalan itu sebagai suatu jalan terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.